Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divya Alfatri Fajarwati, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Purworejo dengan NIM 232180047. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar yang bertemakan fotosintesis, proses paling penting di bumi. Baik, yang pertama yaitu ada identitas modul. Nah, namanya yaitu saya sendiri, Divya Alfatri Fajarwati, dengan instansi SD Negeri 3 Baledono. Tahun penyusunan tahun 2025, fasenya yaitu fase B dengan kelas 4. Bab 1 yaitu tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Alokasi waktu 2 kali 35 menit. Selanjutnya pengajaran topik B yaitu fotosintesis, proses paling penting di bumi. Nah, nanti di sini saya akan mengajak anak-anak untuk melakukan eksperimen sederhana agar mereka tahu bagaimana proses dan pentingnya fotosintesis yang ada di bumi. Selanjutnya yaitu informasi awal. Yang pertama, siswa dapat mengetahui fotosintesis. Yang kedua, siswa dapat mengetahui manfaat dari fotosintesis. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila yaitu mandiri, bertanggung jawab, dan kreatif. Selanjutnya, sarana dan prasarana. Yang pertama, sumber belajar, laptop, alat tulis, tanaman, dan buku ajar. Perlengkapan, tumbuhan, gelas bening, air, batu, dan cahaya matahari. Selanjutnya, target peserta didik yaitu peserta didik kelas 4 SD. Modal pembelajaran yaitu tatap muka dan kooperatif. Kompetensi inti. Komponen inti. Yang pertama, capaian pembelajaran. Pada fase B ini, peserta didik dapat mengamati fenomena sederhana dengan menggunakan panca indera dan dapat mencatatkan hasil dari pengamatan peserta didik, dapat mengajukan pertanyaan sesuai dengan paduan dan langkah-langkah yang ada. Peserta didik menggunakan alat dan bahan yang sesuai dengan mengutamakan keselamatan. Elemen yang pertama, pemahaman fotosintesis. Capaian pembelajarannya, peserta didik dapat menganalisis tentang fotosintesis dan dapat mengamati dengan alat dan bahan secara sederhana sesuai dengan paduan dengan mengutamakan keselamatan peserta didik. Peserta didik dapat memahami konsep dasar fotosintesis dengan menjelaskan secara sederhana dan ilmiah. Peserta didik mengidentifikasi proses dari fotosintesis dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi adanya fotosintesis untuk makhluk hidup. Nanti di akhir sesi, peserta didik dapat menerapkan pengetahuan tentang fotosintesis sebagai berikut. Yang pertama, menghubungkan proses fotosintesis dengan siklus karbon di alam. Yang kedua, menganalisis dampak perubahan lingkungan terhadap laju fotosintesis. Yang ketiga, menjelaskan penerapan fotosintesis dalam produksi makanan dan energi. Keterampilan dan proses. Yang pertama, pengenalan konsep. Menjelaskan pengertian fotosintesis secara sederhana dan ilmiah dan menunjukkan pentingnya fotosintesis bagi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mempelajari proses. Membahas reaksi terang dan reaksi gelap secara detail serta mengetahui peran klorofil dan pigmen lainnya. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor. Melakukan eksperimen sederhana, misalnya pengaruh cahaya pada tumbuhan. Yang terakhir, keterampilan kognitif. Membuat kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan peserta didik. Dari pembelajaran fotosintesis ini, tujuan pembelajarannya yaitu pertama, peserta didik dapat memahami pengertian dari fotosintesis. Kedua, peserta didik dapat mengetahui manfaat fotosintesis bagi makhluk hidup. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui faktor-faktor fotosintesis. Pemahaman makna.
memahami proses dari fotosintesis dan juga hasil serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Pertanyaan pemantik, mengapa fotosintesis sangat berperan penting di bumi? Yang kedua, apa yang terjadi jika di bumi tidak ada tumbuhan? Yang ketiga, dari manakah manusia dapat oksigen untuk bernafas? Berikut merupakan kegiatan dari pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan. Guru mengucapkan salam kepada siswa dan menanyakan kabar, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Guru memeriksa kehadiran siswa. Guru memberikan motivasi dan pesan kepada siswa. Guru memberikan pertanyaan tentang fotosintesis dan juga tumbuhan. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan juga pemberian materi, yaitu selama 10 menit. Kegiatan intinya, guru menjelaskan materi tentang pentingnya fotosintesis untuk kehidupan sehari-hari. Guru melakukan praktek tentang fotosintesis. Guru meminta siswa untuk mempraktekkan kembali tentang fotosintesis. Guru membagikan LKPD untuk siswa kerjakan sebagai pemahaman. Yang kelima, guru meminta siswa untuk tanya jawab jika belum ada materi yang belum dipahami. Keenam, setelah selesai mengerjakan, guru mencocokkan hasil dari pekerjaan siswa. Ketujuh, guru melakukan ice breaking dan membagikan beberapa kelompok untuk melakukan eksperimen ini. Yang kedelapan, guru membimbing di saat melakukan pengelompokan. Yang kesembilan, setelah melakukan eksperimen, siswa diminta untuk mempresentasikan hasil dari eksperimen tersebut. 10. Seluruh siswa dan guru memberikan apresiasi kelompok yang sudah maju. Itu dilakukan selama 50 menit. Penutup, guru mengulas kembali materi yang telah dipelajari hari ini. Guru menanyakan kepada siswa, apakah masih ada yang kesulitan pada materi hari ini? Apakah kalian senang dengan materi hari ini? Yang ketiga, seluruh siswa dan guru menyanyikan lagu Sayonara. Yang terakhir, peserta didik bersama dengan guru berdoa bersama. Itu dilakukan selama 15 menit. Asesmen. Asesmen itu ada dua jenis. Yang pertama asesmen tertulis, yang kedua asesmen praktikum, dan yang terakhir asesmen presentasi. Untuk asesmen sikap, kita lanjut. Sikap yaitu profil pelajar Pancasila. Observasi, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global dan gotong royong. Yang ketiga, performa, presentasi hasil eksperimen. Yang terakhir, tertulis atau tes objektif, isian. Pengayaan dan remedial. Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi pelajaran untuk mempersiapkan materi selanjutnya. Remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi dengan memberikan pendampingan dan tugas mandiri di rumah dengan bimbingan orang tua dan dipantau guru. Nah, ini adalah singkatan secara singkat materi dari fotosintesis, dimulai dari pengertian, proses, hasil, lalu ada penjelasan lainnya. Ini juga merupakan lembar kerja siswa secara kelompok dengan mengamati sebuah tanaman yang sederhana. Eksperimen secara sederhana. Adapun alat dan bahan, 2 helai daun, 2 relas kaca atau toples dengan ukuran yang sama, gelas kaca mungkin. Lalu yang ketiga, kardus bekas, yang terakhir air putih. Nah, nanti siswa mengamati tanaman A dan tanaman B. Nah, tanaman A itu di tempat yang terang dan tanaman B itu di tempat yang gelap, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.